ngapain masih di sini? Mau ngapain lagi? Tolong dengar saya, Mbak. Apa? Dari kesimpulan polisi, mungkin kejadian ini ada sabotasenya. Jadi kita kesini untuk melihat CCTV-nya. Ya kan? Nggak bisa. Kalian nggak perlu ngeliat CCTV di kantor ini. Sayang, kamu kalau nyetir pelan-pelan dikit bisa nggak? Jalanannya agak kurang bagus, soalnya bahaya. Iya, tapi aku harus buru-buru nyampe rumah sakit, nggak? Iya, aku ngerti. Cuman masalahnya kalau kamu pelan juga kan bisa sampai, ya. Coba kamu lihat aku sekarang. Aku kecelakaan di luar kota. Andin juga kecelakaan. Kondisi tulang aku juga belum balik pulih. Ya, pelan-pelan aja. Yang penting sampai dengan selamat. Ya. Astagfirullahaladzim. Iya, maaf ya. Makasih udah diingetin. Iya, sayang. Ya, yang penting kan kalau sampai dengan selamat kan itu jauh lebih baik. Ya, tapi aku tuh kepikiran sama Naila, nggak? Kasian loh, dia mau dibawa sama orang. Kalau misalkan dia nggak nyaman sama orang asing itu gimana? Kalau dia nangis terus-terusan gimana? Nggak tega aku. Kamu benar-benar perhatian sama Naila. Apa kamu benar peduli sama Naila? Sekarang aku jadi tanda tanya. Apakah kamu akan mendengar saran Andin untuk mengadopsi Naila? Atau semua ini hanya sebatas kasihan aja karena Naila habis kecelakaan dan kehilangan kedua orang tuanya? Tunggu Tante Michi ya sayang ya. Tante Michi datang buat Naila. Tante? Bukan Naila panggil kamu ibu? Iya ibu maksud aku. Ya udah pelan-pelan. Sayang, pelan-pelan sayang. Nanti berat loh sayang. Iya maaf dong nggak. Aku tuh cuma nggak mau keduluan sama orang dinas sosial. Iya, aku ngerti. Pelan-pelan juga bisa, ya. Yaudah. Bu. Dokter? Iya. Selamat siang, Dok. Siang, Bu. Oh ya, Bu. Bukannya kemarin saya sudah katakan ke Ibu kalau kondisi Nala itu belum sepenuhnya baik untuk dibawa ya? Jadi begini, Bu Dokter. Kami sudah konsultasikan kepada tim dokter kami. Menurut beliau, kondisi Naila sudah sangat membaik. Sehingga kami sudah bisa membawa Naila, Bu Dokter. Tapi Bu, saya ini kan juga dokter yang menangani Naila secara langsung. Jadi saya tahu persis keadaan Naila itu seperti apa sekarang. Sayang, udah, kamu jangan pakai nada kayak begitu ya. Kamu baik-baik aja. Nanti di dalam kalau Naila denger kamu juga jadi nggak enak. Ya, ngertiin ya. Gini Bu, saya sebagai suami dari Dokter Michi mau minta maaf kalau emang ada sedikit nada yang mungkin tinggi. Karena beliau ini sebagai dokter yang sangat profesional merasa masukannya tidak didengar gitu. Mungkin karena kondisi Naila dilihat masih belum terlalu cukup fit, makanya dia seperti itu. Tolong dimengerti juga. Tidak apa-apa, Pak. Kami sangat mengerti. Dan kami juga mohon maaf atas kejadian ini. Karena kami juga bergerak atas perintah atasan kami. Saya mau temuin Naila dulu ya. Baik. Nah, saya nggak ikut ya. Duduk. Bisa gak sih kamu tahan emosi kamu? Masa kamu ngomong ke Andin itu pembunuh anak kita? Di depan umum lagi. Ya kamu buka dong mata kamu. Mbak Andin yang bikin kita kehilangan Keisha untuk selama-lamanya, no. Ya nggak gitu juga mikirnya, Elsa. Andin di situ juga korban. Kebetulan aja pada saat kecelakaan, dia luka ringan. Itu aja. Kenapa sih kamu belain dia mati-matian terus? Sekarang gini ya, no ya. Kalau dia bilang rem kamu blong, kenapa dia nggak bisa jagain Keisha dengan baik? Dan ini semua nggak akan terjadi, no. Susah banget sih jelasin ke kamu. Loh, aku ini istri kamu loh. Kamu lebih percaya Mbak Andin apa aku? Bukan begitu. Aku udah di penjara lama ya. Aku jarang ketemu sama Keisha. Oke? Dan kita sekarang kehilangan Keisha. Anak kita satu-satunya, no.
ngerti gak sih? Pikirin dong perasaan aku. Apa kita harus biasa-biasa aja setelah kehilangan anak kita? Kayaknya Nino mulai berpikir apa yang gue bilang. Mbak Andin itu cuma mencuci tangan. Dan dia itu pura-pura mau nyelidikin ini semua, No. Kita itu udah kehilangan anak kita, No. Dan itu nggak akan kehapus begitu aja kalau anak kita meninggal di tangannya Mbak Andin. Aku mau nuntut Mbak Andin. Karena dia udah bikin anak kita meninggal. Stop. Bisa nggak? Sebelum kamu ngomong, kamu mikir dulu. Kamu tuh sebenarnya paham. Posisi Andi itu sama sekali nggak salah. Tapi justru kamu menyalahkan. Kamu nggak tahu persis yang nyetir itu papa. Ada Pak Amar kok yang bisa bantu kita. Dia akan jadi pengacara untuk kasus ini. Kenapa? Kalau kamu nggak terima, silakan. Nggak dukung aku, silakan. Tapi aku akan tetap nuntut Mbak Andin. Bagaimanapun caranya. Bu Andin, tolong Bu. Ibu tenang ya. Jangan dimasukin ke hati, Bu. Ya mungkin Bu Elsa masih emosional, Bu. Saya tersinggung aja sama omongannya. Bukti dari mana kalau saya bunuh anaknya? Mana mungkin juga saya ngebunuh keponakan saya sendiri. Gak pernah mikir aja, Elsa. Dengan kayak gini ya Pak Randy ya, saya tidak mau kejadiannya terulang lagi sama saya. Saya pernah dituduh karena membunuh. Dan saya nggak mau keulangan lagi sekarang. Ya Bu, saya paham banget. Dan saya yakin Bu nggak bersalah di sini, Bu. Tapi tolong tetap tenang ya, Bu. Lagipun saya juga nggak akan datang ke sini kok kalau misalkan bukan dia sendiri yang minta. Dia yang minta kok saya untuk datang ke sini untuk ketemu sama Nino. Dan dia minta saya sendiri untuk melindungi anaknya. Dan saya jaga. Kalau bukan karena dia yang minta, nggak mungkin kok sampai terjadi kayak gini. Dan nggak mungkin ketabrakan saya. Iya. Ya, saya paham, Bu. Atau mungkin gini aja, Bu. Biar saya aja yang berusaha untuk mencari video CCTV-nya, Bu. Mungkin Ibu pulang aja ya, Bu. Diantar sama Riza. Nanti untuk hasilnya saya update terus ke Ibu. Ya. Nggak usah. Saya harus bisa. Saya hadapin dia. Saya akan buktiin kalau saya nggak salah. Bagaimanapun caranya, aku akan hadapin kamu, Elsa. Kamu nggak bisa nuduh aku. Cuma aku yang bisa membersihkan nama baik aku sendiri. Mobil ini ngapain sih lama di situ? Kan nutupin jalan. Kenapa nggak cari parkir lain biar nggak ngalangin? Sembarangan banget sih berhenti ini. Ngapain sih ini orang? Ngapain masih di sini? Bang, ngapain lagi?
tolong dengar saya, Mbak. Apa? Dari kesimpulan polisi, mungkin kejadian ini ada sabotasenya. Jadi kita kesini untuk melihat CCTV-nya. Ya kan? Nggak bisa. Kalian nggak perlu ngeliat CCTV di kantor ini. Ya kan, sayang? Mereka nggak perlu ngeliat CCTV di sini, kan? Ini kalian masih emosi. Mending nanti aja. Kamu kenapa sih? Masih belum bisa tegas ke mereka berdua. Biar aku aja yang ngomong kalau gitu. Dengerin gue ya, Mbak. Sebentar lagi, gue akan mengajukan tuntutan ke lo. Atas kelalaian lo yang menyebabkan anak gue meninggal. Elsa. Aku juga korban loh, Sa. Tapi lo lihat sekarang, lo masih hidup kan? Lo nggak mati kayak Keisha. Kita lihat aja nanti. Buktiin. Buktiin kalau aku salah. Gue bisa buat lo bersalah kok. Mbak Elsa, Anda nggak bisa bicara seperti itu. Anda yang harusnya nggak bicara seperti itu. Anda siapa ya? Keluarga saya? Bukan. Jadi nggak usah ikut campur. Ngerti? Dengar ya, Mbak. Gue punya Amar Mahendra. Masih ingat kan? Dia pengacara yang berhasil ngeluarin gue dari penjara. Dan gue bisa pastiin lo juga bisa masuk penjara. Gak usah senyum-senyum. Kita tunggu nanti.